Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafifah, NPM 9201140211111015 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membuat video presentasi dari tugas fisiologi tumbuhan yang mengenai fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani metabolimos yang berarti perubahan. Sebagaimana asal namanya, metabolis semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkat sel. Metabolisme memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. 3. Pembuangan limbah nitrogen. Adapun fungsi dari metabolisme sebagai berikut. Yang pertama, mengganti sel atau jaringan yang rusak. 2. Respirasi jaringan pada tubuh. 3. Pertumbuhan jaringan tubuh. 4. Penyusun unit pembangun sel. 5. Menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Selanjutnya yaitu proses metabolisme pada makhluk hidup terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Yang kedua, metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagian cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. 3. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Crassulaceae atau CAM adalah tumbuhan yang ada di daerah kering. Tumbuhan yang masuk kategori CAM adalah kelompok sukulen atau menyimpan air seperti lidah buaya, kaktus, dan yang umumnya hidup di lingkungan kering. Proses fotosintesis pada tumbuhan CAM. Fotosintesis merupakan cara atau proses tumbuhan dalam menghasilkan energi yang digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam fotosintesis terjadi perubahan energi cahaya menjadi energi kimia yang terekam dalam senyawa organik, glukosa, atau amilin karbohidrat. Dalam proses fotosintesis diperlukan air atau H2O dari tanah melalui xilem dan CO2 dari udara lewat stomata pada daun. Proses fotosintesis tanaman CAM pada dasarnya merupakan kombinasi antara fotosintesis tanaman CEN3 dengan fotosintesis tanaman CEN4. Tanaman CAM merupakan golongan tanaman yang memiliki daun yang berdinding, yang berdaging. Mekanisme pembentukan ATP dan NADPH. Fotosintesis terjadi dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, energi matahari ditangkap oleh pigmen penyerap cahaya dan diubah menjadi bentuk energi kimia, ATP, dan senyawa produksi NADPH. Proses ini disebut tahap reaksi terang. Atom hidrogen dari molekul H2O dipakai untuk mereduksi NADPH jadi NADPH, dan O2 dilepaskan sebagai hasil samping reaksi fotosintesis. Reaksi ini juga dirangkaikan dengan reaksi endergonik, membentuk ATP dari ADP ditambah PI. Pembentukan ATP dari ADP tambah PI
merupakan suatu mekanisme penyimpanan energi matahari yang diserap kemudian diubah menjadi bentuk energi kimia. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. ATP adalah sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Energi yang terikat di dalam ATP tersebut berasal dari energi yang dibebaskan dalam pemecahan senyawa organik dalam sel, yaitu dalam proses respirasi, sedangkan energi yang terikat dalam senyawa organik bahan respirasi. Selanjutnya yaitu sintesis sukrosa dan pati. Yang pertama, sintesis sukrosa. Sintesis sukrosa berlangsung di sitosol. Glukosa dan fruktosa difosforilasi terlebih dahulu menjadi glukosa 1 fosfat dan fruktosa 6 fosfat. Reaksi antara dua senyawa tersebut membutuhkan energi dari uridin trifosfat dan uridin difosfat. Yang kedua, sintesis pati atau amilom. Sintesis pati dibentuk di kloroplas dan disimpan sebagai amiloplas dalam satu atau beberapa butir plastik. Pati terbentuk ketika fotosintesis melebihi laju gabungan antara respirasi dan translokasi. Dua jenis pati yang paling sering dijumpai yaitu amilosa dan amilopektin. Pembentukan terjadi melalui satu proses yang melibatkan sambungan berulang unit glukosa dari nukleotida yang disebut adenosin diphosglukosa atau ADPG. Sekian dan terima kasih hasil video presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.